sampai 10:05 ya. Ya, Bu. Ya, kita mulai ya anak-anak. Coba Imam Al-Kindi. Ya, coba Imam Al-Kindi pimpin doanya ya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pada pagi hari ini berdoa menurut agama dan nilai masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah ya. Doanya sudah dipimpin oleh Imam Al-Kindi. Mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar kita hari ini berjalan lancar, tidak ada kendala sinyal dan lain sebagainya ya. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran yang lalu Ibu sudah memberikan kalian video pembelajaran tentang penjelasan momen gaya ya, dan momen inersia, juga momentum sudut ya. Sudah ditonton video pembelajarannya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah, berarti kalian sudah paham ya, sudah paham apa itu momen gaya, apa itu momen inersia ya, dan apa itu momentum sudut ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu momen inersia? Coba, ada yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu, izin menjawab. Siapa namanya nak? Imam Al-Kindi. Oke, Imam Al-Kindi, silahkan. Momen inersia adalah suatu momen yang ukuran kelembapan benda yang mengalami gerakan rotasi. Momen inersia benda tegar yang masalahnya terdistribusi kontinu. Intinya adalah ukuran kelembapan benda yang mengalami gerak rotasi. Ya, jadi kelembaman suatu benda yang mengalami gerak rotasi. Oke ya. Untuk persamaan yang digunakan untuk menghitung momen inersia, Imam tahu? Iya, Bu, tahu. Ya, apa? Salah satu aja, itu banyak ya. Ada banyak sekali, salah satu Cara aja. menghitung inersia Mm-mm. mr kuadrat, Bu. Oke, mr mr kuadrat ya. massa dikali Hasil kali antara massa dan kuadrat jaraknya. Oke, itu tentang momen inersia. Kemudian momentum sudut ya. Momentum sudut itu kemarin udah Ibu jelaskan ya. Penerapan hukum kekekalan momentum sudut itu di mana? Salah satunya, satu aja sebutkan ya. Yang lain. Penerapan hukum kekekalan momentum sudut itu di mana penerapannya? Ya, kemarin Ibu jelaskan di video itu ya.
lupa ya. Penerapannya itu pada soal salah satunya itu penari balet, kan Ibu jelaskan di video ya. Penari balet itu ketika dia merentangkan tangannya, pertama bergerak, setelah dia berputar, dia melipat tangan. Nah, itu sebelum itu ketika merentangkan tangan, dan sesudah itu ketika melipat tangan. Itu menggunakan konsep hukum kekekalan momentum sudut ya. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak tentang momen gaya, momen inersia, dan momentum sudut? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, paham ya. Oke, kalau paham, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang titik berat ya. Kita lanjutkan materi tentang titik berat. Oke, Ibu akan share screen atau berbagi layar ya. Mungkin agak lama karena loading, silahkan ditunggu sebentar ya. Ibu share screen ya. Mohon ditunggu agak lama ya Nana. Kelihatan layarnya Nana? Layar apa yang kelihatan? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Materinya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Halo anak-anak, Iya, Bu. PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan Ya, ya. Bu. Kalau kelihatan, kita lanjutkan ke materi kesetimbangan dan titik berat ya. Jadi kita lanjutkan ke materi kesetimbangan dan titik berat ya. Oke, apa itu kesetimbangan? Nah, kalau nonton sirkus ya, ada adegan-adegan seperti ini, atau ketika ada adegan yang menggunakan kayu-kayu itu ya, anak-anak sering lihat? Lihat, Bu. Nah ya, itu adalah salah satu aplikasi kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu salah satunya ya. Jadi bukan karena disulap atau sihir ya, tapi memang itu menggunakan prinsip kesetimbangan benda tegar ya. Jadi keseimbangan ya dalam fisika itu digunakan untuk menyatakan keadaan benda yang tidak mengalami percepatan linier maupun percepatan sudut. Nah, ini syaratnya itu ini ya. Jadi benda itu dikatakan seimbang ya apabila dia tidak mengalami percepatan linier maupun percepatan sudut. Nah ya, jadi benda yang diam itu dikatakan berada dalam kesetimbangan statis atau kesetimbangan statik ya. Jadi benda yang diam itu dikatakan berada dalam keseimbangan statis atau keseimbangan statik ya. Itu. Kemudian benda yang bergerak dengan kecepatan yang tetap dikatakan berada dalam keadaan keseimbangan mekanik. Jadi kalau dia diam itu keseimbangan statis, kalau dia bergerak dengan kecepatan tetap atau gerak lurus beraturan ya, atau gerak melingkar beraturan, itu dia keseimbangan mekanik ya. Oke, lanjut. Kesetimbangan partikel ya. Di sini partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan ya. Jadi benda yang ukurannya dapat diabaikan dan dapat digambarkan sebagai titik materi. Maka semua gaya pada benda dianggap bekerja pada titik tersebut, sehingga gaya-gaya yang tidak seimbang pada benda hanya akan menyebabkan benda bergerak translasi. Itu partikel. Syarat kesetimbangan statis partikel adalah resultan gaya pada benda sama dengan 0. Nah, ini waktu kelas 10 ketika kalian belajar tentang hukum Newton itu ada resultan gaya pada benda sama dengan 0 atau hukum Newton 1 ya.
hukum Newton 1 itu dinyatakan seperti ini, jumlah gaya yang bekerja itu jumlah gaya pada benda itu sama dengan 0. Jumlah gaya pada sumbu X dan jumlah gaya pada sumbu Y-nya juga sama dengan 0 ya. Nah, kemudian contoh penggunaan konsep keseimbangan statis partikel ya. Oke, perhatikan gambar anak-anak ya. Ini pelajaran kelas 10 kita pakai lagi ya. Nah, ini vektor gaya ya. Jadi ada vektor gaya F1, kemudian ini ada vektor gaya F2, kemudian ini ada gaya F3. Di mana masing-masing gaya ini F1 dan F2 dan F3 ini diapit oleh masing-masing sudut. Ya, ada sudut alfa 1, sudut alfa 2 dan sudut alfa 3. Nah, menggunakan konsep keseimbangan, ketika kita akan mengukur gaya F1 atau menghitung gaya F1 atau menghitung gaya F2 atau menghitung gaya F3, anak-anak, kita dapat menggunakan perbandingan sinus. Ya, perbandingan sinus di mana gaya yang ditunjuk atau gaya yang diminta itu berbanding terbalik dengan sinus sudut yang ada di belakang gaya. Jadi kalau F1 ya, ini F1 ya, lihat tanda panahnya F1. Nah, maka dia akan berbanding dengan sinus mana? Sinus alfa 1. Ya. Kalau F2 dia akan berbanding dengan sinus sudut yang mana? Sinus alfa 2. Oke, sinus alfa 2 ya. Dan untuk F3 dia akan berbanding dengan sinus sudut alfa 3. Oke, seperti ini kalau ditulis ya. Oke. Kalau ditulis seperti ini anak-anak ya. Jadi kalau ditulis seperti ini, jadi F1 per sinus alfa 1 sama dengan F2 per sinus alfa 2 sama dengan F3 per sinus alfa 3 ya. Dimana sudut alfa 1 ditambah sudut alfa 2 ditambah sudut alfa 3 ini nilainya 360 derajat karena ini satu lingkaran penuh ya. Jadi nilainya 360 derajat. Nah, untuk menghitung gaya F1, F2, F3 ini tidak harus tiga-tiganya kalian pakai. Ya, tidak harus tiga-tiganya ini kalian pakai, tapi kalian bisa memakai cukup 2 saja perbandingannya ya. Jadi misal yang ditanya F1, nah lihat saja yang diketahuinya F2 atau F3. Kalau yang diketahui F2 maka perbandingannya pakai saja yang F1 dan F2. Atau kalau yang diketahui F3 pakai F1 per sin alfa 1 sama dengan F3 per sin alfa 3. Jadi nggak harus tiga-tiganya ini ya, jadi cukup 2 saja ya. Oke, paham? Bu. Ya, next Paham. ya. Kalau paham kita lanjut. Kesetimbangan benda tegar ya. Kita lanjut ke kesetimbangan benda tegar. Ingat, syarat kesetimbangan benda tegar ini jumlah gayanya sama dengan 0 ya, jumlah gaya sama dengan 0 dan jumlah momen gaya sama dengan 0. Jadi kemarin kita sudah belajar jumlah momen gaya. Titik berat ya. Kita lanjut ya. Untuk titik berat anak-anak ya, titik berat benda. Setiap benda itu memiliki titik berat ya, setiap benda memiliki titik berat. Nah, titik berat benda pada suatu benda itu dinyatakan dengan sumbu koordinat ya. Jadi sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menghitung sumbu X-nya, ya. Jadi waktu kelas 10 kalian kan sudah menghitung berat benda, rumus berat benda. Masih ingat nggak rumus berat benda kelas 10? Masih ingat nggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Berat benda itu lambangnya W ya. Waktu kelas 10 berat benda itu lambangnya W. W itu massa kali gravitasi ini nak. M kali G. Massa kali gravitasi itu rumus berat benda ya. Titik berat benda sumbu koordinat X ya. Itu jumlah beratnya atau massa kali gravitasinya itu ada berapa aja. Jadi kayak contohnya ini ya. Misalkan dia ada 3 ya, misalkan dia ada 3 ya, ada 3. Nah, berarti dia kalian jumlahkan ketiganya. Jadi W1, jadi kan ini ibu baca aja W1 ya, M1 kali G ini anggap aja W1. W1 kali X1 tambah W2 kali X2 tambah W3 kali X3.
dan seterusnya. Kalau misalkan ada 4, ada 5 dan seterusnya, dibagi jumlah W-nya. Jadi W1 tambah W2 tambah W3 dan seterusnya ya. Jadi rumus W-nya itu boleh kalian hitung dulu W-nya satu-satu. W1 M1 kali G, W2 M2 kali G, W3 M3 kali G. Di sini boleh W. Jadi boleh W1 X1 plus W2 X2 plus W3 X3 per jumlah W atau W1 tambah W2 tambah W3. Jadi ingat, untuk titik berat pada sumbu koordinat X-nya, maka yang di sini X, nah. Jadi yang di sininya X, yang di atas ini X. Nah, sedangkan untuk titik berat ya, pada koordinat Y, pada titik koordinat Y sama aja sebenarnya dengan X, hanya bedanya yang di atas ini Y. Jadi W1 kali Y1 tambah W2 kali Y2 tambah W3 kali Y3 dan seterusnya, dibagi jumlah W-nya. Jadi W1 tambah W2 tambah W3 dan seterusnya. Jadi kalian ingat aja satu aja ya. Satu aja, nanti ingat kalau yang X dia X, kalau dia Y yang Y ya. Nah, Bu, gimana kalau misalnya bendanya ada 2 aja? Ya udah, berarti hanya W1 Y1 tambah W2 Y2 per W1 tambah W2. Bu, kalau bendanya ada 4 ya udah dan seterusnya. Seperti itu ya. Untuk titik berat benda ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ini untuk titik berat benda yang berdimensi 3. Artinya dia volume. Kalau tadi kan berat W ya, kalau tadi kan berat W. Nah, kalau ini volume ya. Volume ya sebenarnya sama, titik beratnya juga ada sumbu koordinat X dan titik beratnya juga ada sumbu koordinat Y. Rumusnya juga mirip. Kalau tadi berat kan W. W1 kali X1 tambah W2 kali X2. Nah, kalau dia volume tinggal V-nya, volumenya. Nah, V1 kali X1 tambah V2 kali X2 tambah V3 kali X3 dibagi jumlah V-nya. Itu untuk koordinat X. Nah, untuk koordinat Y ya sama, cuman dia yang di atasnya ini Y ya, nilai Y-nya. Jadi V1 kali Y1 tambah V2 kali Y2 tambah V3 kali Y3 dan seterusnya dibagi jumlah V-nya. V1 tambah V2 tambah V3. Itu untuk volume. Nah, untuk benda-benda berdimensi 3 ini contohnya ya. Ini setengah bola ya, setengah bola. Ini titik Y0-nya 3/8R, kemudian volumenya 2/3 PR². Jadi ini harus kalian hitung dulu. Jadi kalau ada benda satu tabung, kemudian satu setengah bola ditumpuk. Nah, berarti bendanya ada 2. Satu dia tabung, maka kalian harus cari volume tabung, cari X-nya, Y-nya, kemudian cari ini untuk setengah bola. Setengah bola ini Y0 3/8R ini kalau dia diukur dari titik X sama dengan 0 ya. Kalau misalnya dia di atasnya ya, berarti jumlahin aja tingginya berapa ya. Itu untuk setengah bola. Kemudian untuk silinder pejal, nah ini tadi kata Ibu, untuk silinder pejal ya, atau drum kayak gitu ya. Biasanya yang keluar di soal tuh silinder pejal sama setengah bola tadi. Bisa jadi setengah bolanya itu ditumpuk di atas silindernya ini. Nah, ditumpuk di atas silindernya ini. Nah, X-nya itu ini. Nanti kalau misalkan ada gambar di sini kan biasanya kalau di soal ada gambar di sini sumbu X dan di sini sumbu Y. X-nya ini dilihat aja, titik di ini, titik X ini berapa? Titik berapa? Nah, Y-nya, Y0-nya ini setengah kali tinggi. Berapa tinggi silindernya ini? Itu Y-nya, Y0-nya ya, yang tadi itu loh ya. Nah, terus V-nya ini pi R kuadrat kali P. Kalau bendanya cuma satu aja enak, kalian udah dapet ini X0 Y0-nya udah dapet, titik beratnya di sini, letak titik beratnya. Nah, yang biasanya agak rumit kalau bendanya lebih dari satu, gunakan rumus yang tadi ya. Nah, ini kalau prisma pejal beraturan. Prisma pejal beraturan Y0-nya setengah kali L-nya tingginya ya, volumenya luas alas kali tinggi. Alasnya tergantung segitiga atau segi 4 ya. Atau segi 5 ya. Kalau ini limas pejal beraturan, Y0-nya 1/4 kali tingginya. Luas alasnya, volumenya luas alas kali tinggi bagi 3. Itu untuk ini kerucut pejal. Jadi sudah ada, ini nanti ditulis ya, digambar, ditulis di buku catatan, terus diingat ini ya, diingat ya. Nah, kemudian yang titik berat benda berdimensi 2 ya. Jadi kalau tadi kan titik berat benda W ya, kemudian yang
titik berat benda berdimensi 3 yaitu volume. Nah sekarang titik berat benda berdimensi 2. Ini luas, kalau namanya dimensi 2 itu luas ya. Nah sama aja rumusnya nak. Jadi rumusnya itu nggak ada beda, mau itu berat, mau itu volume, mau itu luas, dia sama aja. Cuma bedanya kalau dia ini sama tetap sumbu X sumbu Y ya, sumbu X sumbu Y nya. Nah cuma bedanya kalau dia berat kan yang di atas ini W ya, terus yang bawahnya ini jumlah W. Kalau dia volume yang di atasnya V, di bawahnya jumlah V. Nah kalau luas yang di atasnya A di bawahnya jumlah A. Jadi sesuaikan aja, kalau dia X berarti dia A kali X, kalau dia Y A kali Y. Nah ini 1, 2, 3 nya ini tergantung bendanya ada berapa. Kalau bendanya cuma 1 ya udah cuma 1 aja, A1 kali X1 per A1. Kalau dia 2 berarti A1 kali X1 plus A2 kali X2 per A1 tambah A2. Kalau dia 3 ya seperti ini dan seterusnya ya. Itu untuk berdimensi 2. Nah untuk berdimensi 2 itu seperti ini ya, juring lingkaran, ini dimensi 2 ya, setengah lingkaran ya. Bedakan ya, jangan keliru antara berdimensi luas, berdimensi 2 sama berdimensi 3 ya. Kalau tadi kan setengah bola itu dimensi 3, kalau dia dimensi 2 setengah lingkaran ya. Kemudian kalau dia tadi dimensi 3, 5 segitiga, kalau ini hanya segitiga ya, Y nya sepertiga kali T ya. Kalau X nya Bu, X nya ya lihat aja di sumbu koordinat, titiknya ini yang tengah-tengah ini X nya berapa gitu ya. Nanti Ibu kasih contoh-contoh soal ya di classroomnya. Nah kemudian jajar genjang ini dimensi 2 ya. Kemudian kulit setengah bola itu kulitnya ya, kulit. Kemudian ada kulit silinder. Nah jadi kulit ya, jadi dia itu luasnya. Kemudian kulit prisma ya, kemudian kulit limas ya, kulit kerucut, kulitnya ya. Nah jadi nanti dicatat ya di buku catatan ya. Kemudian ini titik berat benda homogen satu dimensi, ini kalau dia panjang ya, ini kalau panjang sama aja ya nak, panjang. Jadi kalian nginget rumusnya nggak pusing ya. Jadi ingat aja titik berat itu kalau X di atasnya X dikali dengan apa yang diminta, mau itu panjang, mau itu berat, mau itu volume, mau itu luas, dibagi jumlah apa yang diminta itu, apa jumlah, apa dia volume, luas, berat atau panjang. Jadi sama ya, jadi rumusnya sama semua. Kalau ini X, L kali X per jumlah L, kalau Y nya L kali Y per jumlah L ya. Oke, jadi jangan sampai keliru. Itu untuk satu dimensi kita ya, sama kalau dia massa. Nah ini sekarang jenis-jenis keseimbangan ya Nana, jenis-jenis keseimbangan. Nah keseimbangan itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu ada 3 jenis keseimbangan. Yang pertama keseimbangan labil. Artinya apa labil itu nak? Nggak tahu Bu. Ya sering ngomong labil tapi ya sama kawan-kawan ya. Tahu nggak artinya labil? Berubah-ubah ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kalau kalian ngomong labil itu artinya berubah-ubah ya, seolah-olah artinya ya tetap. Nah kemudian ada keseimbangan stabil. Jadi ada labil, ada stabil. Kalau stabil ini dia mantap, tetap ya. Nah jadi kalian pilih mempunyai sifat yang labil atau mempunyai sifat yang stabil. Kemudian keseimbangan netral ya. Jadi ada keseimbangan labil, keseimbangan stabil, dan keseimbangan netral. Apa itu keseimbangan labil? Nah, keseimbangan labil itu keseimbangan yang dialami benda di mana setelah gangguan kecil pada benda dihilangkan, maka benda tidak kembali ke kedudukan seimbangnya ya, atau tidak kembali ke kedudukan semula, tetapi bahkan meningkatkan gangguan tersebut ya. Nah, itu keseimbangan labil. Kemudian keseimbangan stabil. Nah, ini keseimbangan contohnya ya. Keseimbangan stabil ya. Nah, kalau keseimbangan stabil ya itu keseimbangan yang dialami benda di mana setelah gangguan kecil dihilangkan, maka benda akan kembali ke kedudukan semula ya.
Jadi kalau kalian ganggu benda kalian beri gangguan, beri usikan, nah terus dia gerak tapi dia balik ke kedudukan semula, berarti dia stabil keseimbangannya. Tapi ketika kalian beri gangguan, dia bergerak tapi tidak kembali ke kedudukan semula, itu keseimbangan labil ya. Nah, kemudian sekarang nih kalau ini ya, nih ada kelereng ini ditaruh di atas sini kan, bergerak, nggak balik lagi ke atas sini kan ya. Nah itu dia keseimbangan stabil. Tapi kalau kelerengnya nih taruh sini, digerakin, biasanya balik lagi deh ke sini ya. Keseimbangan stabil. Kemudian keseimbangan stabil tadi sudah ya. Kemudian keseimbangan netral itu Ibu stop share screen-nya ya. Stop share screen-nya anak-anak. Jadi untuk materi titik berat dan keseimbangan ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham, Bu. Paham ya. Oke. Paham, Bu. Nanti ya di classroom, nanti di classroomnya itu Ibu akan memberikan tugas ya LKPD untuk kalian untuk mempraktekkan jenis-jenis kesetimbangan dan titik berat ya. Jadi ada praktikum jenis-jenis kesetimbangan dan titik berat, kemudian ada beberapa pertanyaannya juga di situ. Silahkan kalian praktekkan di rumah ya, menggunakan alat-alat sederhana seperti yang diminta dalam petunjuknya. Kemudian kalian videokan ya, kalian videokan, terus nanti videonya itu kalian edit semenarik mungkin ya, kalian edit semenarik mungkin. Nanti videonya kalian upload di Google Drive ya, upload di Google Drive. Tapi jangan dikunci ya, izinkan melihat biar kalau Ibu meriksa pas Ibu buka bisa dibuka, nggak harus kalian tidak harus mengkonfirmasi, karena kalau Ibu ngebuka harus menunggu kalian konfirmasi kan ribet. Karena Ibu ngebukanya bisa kapan aja, bisa malam, bisa sore ya. Jadi tolong izinkan untuk dilihat, diakses orang lain ya. Ada yang mau ditanyakan untuk keseimbangan di titik berat? Ya, Bu. Ya, Bu. Siap, tidak ada, Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke. Iya, Bu. Udah, Bu. Jadi tidak ada yang mau ditanyakan? Apa itu tadi? Titik berat, keseimbangan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu yang tanya ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu yang tanya. Coba Noval. Noval mana Noval? Saya, Bu. Oke. Noval, tadi titik berat, ada titik berat pada apa saja? Coba sebutkan yang kamu ingat dari yang Ibu jelaskan tadi. Aisyah Rahma? WF sama A bukan, Bu? Iya, bukan F ya Aisyah, tapi V volume. Jadi berat ya, jadi berat ya, berat, volume, luas, dan panjang tadi ya. Itu diingat. Kemudian ada massa, juga ada massa ya. Jadi ada berat, ada panjang, ada massa, ada volume, dan ada luas ya. Itu untuk titik berat. Sekarang untuk keseimbangan, ada berapa jenis keseimbangan? Ada yang bisa jawab? Ya. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Noval, Bu. Ya, Saya, Noval, Bu. jawab Noval. Keseimbangan stabil, keseimbangan labil, Dan? keseimbangan labil sama keseimbangan netral. Oke, ada 3 keseimbangan, keseimbangan labil, keseimbangan stabil, dan keseimbangan netral ya. Oke, untuk materi hari ini keseimbangan dan titik berat sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Tidak, Bu. Tidak jelas? Tidak ada, Bu. Tidak. Cukup, Bu. Tidak ada, Bu.
tidak ya, jelas. Penilaiannya ya, untuk penilaian sikap ini kalian sudah Ibu ambil dari kegiatan meeting. Dari awal pembelajaran tadi sampai akhir, ini Ibu menilai penilaian sikapnya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, penilaian kognitif, dan penilaian psikomotoriknya itu nanti lihat di LKPD Classroom-nya ya, silahkan dikerjakan ya. Ini nanti diupload di sana ya. Mudah-mudahan kalian tidak ada kendala dalam mengerjakan tugasnya, dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kalau tidak ada yang paham ya, boleh ditanyakan di chat pribadi dengan Ibu atau chat WA group ya, atau di forum di Classroom-nya juga boleh ya. Jangan sungkan. Kemudian dari sekolah sudah dibagikan buku cetak ya, Ibu minta atau Ibu mohon kalian kerjakan soal-soal di buku cetak itu, walaupun tidak disuruh, walaupun tidak diminta, kalian kerjakan. Karena fisika itu semakin biasa kalian mengerjakan soal, semakin sering kalian mengerjakan soal, maka kalian akan terbiasa, terlatih ya. Jadi ketika kalian lihat soal, oh saya sudah pernah kerjain soal ini, sudah tahu arahnya kemana. Tapi kalau kalian tidak pernah mengerjakan soal, ya nanti kalian kesulitan sendiri karena tidak pernah berlatih. Jadi harapan Ibu dikerjakan soal-soal di buku cetak. Terus kalau ada yang nggak paham, silahkan chat Ibu, boleh ya, Bu Osi ini soal ini kayak mana ya, kok saya nggak ketemu, boleh seperti itu, nggak apa-apa ya, boleh. Kalau malu lewat grup boleh chat pribadi, nggak apa-apa, asal chatnya yang sopan ya, kemudian waktunya tepat ya, jangan tengah malam, kalau malam itu tidur ya. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, Ibu minta satu orang memimpin doa. Sudah, Andi Juliarto. Saya Bu, saya aja Bu. Oke, Andi Juliarto silahkan pimpin doanya. Terima kasih. Untuk menutup perjumpaan pada hari ini, saya telah berdoa menurut hati masing-masing. Sudah mulai. Amin. Oke, selesai. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan atau suaranya tidak jelas karena kendala sinyal ya, karena di tempat Ibu juga agak susah juga ini sinyalnya ya. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini, apa yang Ibu jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan mengerti ya. Ingat, tetap di rumah ya, jangan keluar rumah jika bukan hal-hal yang penting. Kalaupun kalian harus keluar rumah, ingat gunakan masker, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin cuci tangan ya. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan wabah ini segera berakhir agar tuntas dan kita bisa kembali ke sekolah ya, bisa kembali tatap muka ya, tidak terbatas seperti ini. Oke, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan meeting ya anak-anak. Silahkan boleh meninggalkan meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.